Warnanya putih bersih, bagaikan telur sultan yang memikat mata. Karena pasokannya harus beli secara online, belum lagi ongkos kirimnya. Untuk beternak, silakan dimulai, silakan belajar, bisa gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya, amin. Ada dua jenis telur yang selama ini dikenal oleh masyarakat, yaitu telur ayam negeri dan telur ayam kampung. Telur ayam negeri warnanya kecoklatan dengan berat sekitar 50-60 gram per butirnya. Sementara telur ayam kampung berwarna agak keputih-putihan dengan berat sekitar 40-50 gram per butirnya. Padahal ada satu lagi jenis telur yang Bang Tani ingin perkenalkan kepada pemirsa. Telur ini beratnya bisa mencapai 70 gram atau bahkan lebih. Warnanya putih bersih, bagaikan telur sultan yang memikat mata. Telur ini sebenarnya sudah menjadi telur yang umum di daratan Eropa, karena memang asal ayamnya dari sana. Lebih tepatnya dari Italia. Lalu, bagaimana cara melihara ayam ini supaya telurnya besar, banyak, dan berwarna putih bersih, memikat mata yang melihatnya? Tonton terus video ini sampai selesai, karena Bang Tani juga akan berikan kesimpulan di bagian akhir video ini yang merupakan bagian penting dari konten kali ini. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam White Leghorn dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada konten yang Bang Tani buat sebelumnya, berjudul Rahasia Ayam Bertelur 100% Setiap Hari. Salah satu faktor yang Bang Tani sebutkan adalah faktor pakan. Bagi pemirsa yang belum menontonnya, silahkan tonton dahulu supaya materinya nyambung. Di sana, selain pakan ternyata ada faktor penting lainnya. Di antaranya adalah jenis ayam, atau lebih spesifik lagi adalah ras ayam apa yang akan dipilih. Telur ayam sultan seberat 70 gram tadi adalah dihasilkan dari telur ayam White Leghorn. Banyak yang mengira untuk menghasilkan telur sebesar itu pakannya pasti jauh lebih banyak atau bahkan 2 kali ayam kampung karena ukuran telurnya hampir 2 kali ayam kampung. Jawabannya adalah tidak. Dari literatur yang Bang Tani baca, ayam ini pakannya sangat irit karena hanya memerlukan sekitar 70 sampai dengan 80 gram per hari supaya bertelur lancar dan baik. Dan prakteknya memang demikian. Kalau Bang Tani memberikan pakan agak banyak kan, sekitar 100 gram untuk satu ekornya, ternyata tidak habis. Malah hanya dikorek-korek dan ditinggalkan begitu saja. Jadi ternyata ayam ini memang makannya irit. Sementara Bang Tani juga temukan artikel lain yang menyebutkan pada ayam petelur umumnya membutuhkan pakan sekitar 90 sampai dengan 100 gram per ekor per hari. Jadi, kalau dari spesifik saja, kita sudah lihat bahwa ayam White Leghorn bisa lebih hemat 10 sampai 20% untuk biaya pakannya. Lalu, apakah ada pakan khusus yang berbeda dengan ayam petelur lain supaya telurnya besar, putih, dan banyak? Jawabannya adalah kembali tidak ada pakan khusus untuk mereka. Mereka bisa diberikan pakan sebagaimana ayam petelur lain untuk bisa menghasilkan telur sultan tersebut. Bahkan di Tani di Kota, pakan ayam White Leghorn ini seperti memberi pakan ayam kampung. Karena memang ayam kampung dikenal sebagai ayam yang mudah urusan pakannya. Bang Tani biarkan ayam White Leghorn untuk memakan apa yang didapat di sekitarnya. Mereka makan rumput, makan serangga, pecahan cangkang telur yang digunakan sebagai pupuk tanaman tadinya sebetulnya. Bukan untuk pakan mereka, tapi ternyata mereka korek-korek untuk dimakan. Dan lain sebagainya. Seperti ayam kampung umbaran pada umumnya. Untuk bahan pakan pokoknya, Bang Tani juga
juga sering tambahkan sisa nasi di rumah, dicampurkan dengan pakan ayam pabrikan yang Bang Tani dapatkan di toko pakan yang ada di sekitar Tani di kota. Karena pakan pabrikan yang bagus, justru Bang Tani kesulitan mendapatkan pasokannya karena pasokannya harus beli secara online. Akhirnya jatuhnya harga pakan itu akan sangat mahal, belum lagi ongkos kirimnya. Jadi Bang Tani terpaksa berikan pakan untuk ayam White Leghorn ini dengan apa yang ada dan mudah. Dan ternyata alhamdulillah ayamnya tetap bertelur lancar dan besar. Sering sekali semua indukan bertelur di hari yang sama. Artinya 100% mereka bertelur setiap hari. Mengenai pakan ini, Bang Tani sudah buatkan banyak konten tentang apa saja variasi bahan-bahan yang digunakan. Mulai dari pisang, kurma, buah naga, nasi, dan terakhir azolla. Semua sudah ada kontennya. Silahkan dicari. Dari bahan-bahan pakan alternatif yang Bang Tani gunakan tersebut, ternyata ayam White Leghorn tetap menghasilkan telur sultan setiap hari. Menurut Bang Tani, pakan memang penting, tapi faktor penunjangnya juga jangan sampai diabaikan. Maksudnya begini, walaupun kita berikan pakan terbaik atau bahkan termahal sekalipun, ayam kita belum tentu bisa menghasilkan telur sultan bila tidak didukung oleh pemilihan jenis ayam, setting kandang yang baik, pola perawatan, dan banyak faktor lain. Semua itu sebenarnya hal yang sangat sederhana dan mudah, tapi sering diabaikan. Bang Tani sudah buatkan banyak konten tentang hal tersebut, mulai dari setting kandang, perawatan DOC, perawatan ayam ketika sudah beranjak besar, dan banyak lagi. Silakan ditonton, karena sebelum berternak adalah yang penting adalah berilmu dahulu. Baik, demikian konten kita kali ini. Semoga memberikan manfaat. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini, bahwa untuk memelihara ayam ternyata tidak harus bergantung 100% dari pakan dan obat pabrikan. Kualitasnya mungkin tidak akan sebaik pabrikan, karena pabrikan biasanya sudah terstandarisasi. Tapi dengan kita mulai mencari alternatifnya, maka kita bisa mulai mencari cara menyempurnakannya, hingga akhirnya kita bisa mandiri dalam mencari pakan untuk ternak kita. Di mana seperti kita ketahui bersama, harga pakan terus naik. Padahal pakan merupakan biaya terbesar dalam beternak. Hasil yang selama ini Bang Tani peroleh, walaupun tidak 100% menggunakan bahan pabrikan, ternyata tetap menghasilkan telur sultan. Jadi, jangan takut untuk beternak, silakan dimulai. Silakan belajar, bisa gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Semoga video kali ini dapat memberikan inspirasi. Silahkan share ke rekan lain supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat membantu menyelesaikan banyak masalah orang. Bahkan mungkin juga persoalan bangsa yang kita cintai bersama. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam White Leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media Bang Tani di bawah. Bagi yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, herbal, DOC, silahkan klik link Tokopedia di bawah. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang paling kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.